Tes. Tadi Yusuf Blegur bilang kalau bisa semangat dikit dong bang. Kalau semangat harus berdiri nih. Boleh ya? Harus berdiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Bung Yusuf Blegur dan teman-teman dari Brownies, Bro Anis. Nih saya pikir tadi nih browniesnya bisa dimakan. Enak kan brownies, dan ya mudah-mudahan nih brownies tuh ya menginspirasi untuk berkembang pesat. Posko pilihan rakyat ini ide dari Bung Tamsil Lindrong, saya ingat dari dulu. Selamat untuk Bung Tamsil ya, pada launching hari ini. Insya Allah ini tanda-tanda kemenangan Anies semakin besar. Kepada moderator dan teman-teman pembicara yang ada di sini, kita akan bicara rekonstruksi Indonesia. Ya, di depan kita banyak tokoh-tokoh, ada Sang Alang di sini saya lihat, ada Bung Mojin, ada teman dari DPRD Bekasi, ya teman-teman lain juga di sini. Ya, saya bukan ingin memberitahu apa yang semua kita udah tahu tentang situasi yang ada selama ini. Ya, Sang Alang udah menyanyikan lebih jauh lagi, udah dinyanyikan semua situasi yang ada sekarang. Nih hidup Sang Alang dong, ini berdiri dong. Ini Sang Alang nih banyak penggemarnya. Dan buat saya surprise dia datang kemari kan, saya pikir masih di Prabowo. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bicara pertama ini soal kepemimpinan kan, karena di situ ada tokoh kita Anies. Yang kedua soal rekonstruksi atau perubahannya. Yang ketiga ini sebenarnya teman-teman mau ngapain nantinya kalau Anies menang atau kalah. Nah saya cerita ya, ini 2012. Supaya tahu, saya itu di penjara 2020. Teman saya itu menelpon salah satu orang paling berkuasa di Indonesia nih. Dia telepon, "Bang, kenapa lu tangkap Saganda? Kan ini zaman demokrasi." Wah, tuh orang bandel, dia bilang. Jadi nangkap saya karena bandel. Ceritanya begini teman-teman sekalian, saya tahun 2012 itu saya di approach ya untuk pindah ke Singapura menjadi komandan daripada pemenangan calon yang dulu saya belum tahu itu siapa, dan saya digaji ratusan juta karena saya tuh punya lembaga namanya Sabang Merauke Circle. Orang ini melihat saya punya potensi untuk pertarungan presiden. Jadi di 2012 akhir itu, jadi saya bukan di penjara karena saya ecek-ecek, saya memilih. Jadi 2012 itu saya sesungguhnya itu adalah harusnya jadi direktur ya dari perusahaan yang memenangkan presiden Singapura. Ya, presiden Singapura waktu itu dia nomor urut 5 waktu kampanyenya, tapi kemudian ada perusahaan Polmark, political marketing, bukan yang punya EF. Ini punya skala nomor 3 di dunia, yang nomor 1 punyanya Google yang memenangkan Obama, yang kedua yang Hongaria punya yang memenangkan Merkel. Ini mumpung ada ahli sosial media Pak Mojin, ini saya boleh dicek. Yang ketiga itu yang memenangkan Tan, presiden Singapura. Ya, ini nggak main-main. Saya itu bagian dari proyek itu untuk kerja sama mereka. Kantor saya di Singapura, ya, dengan gaji ratusan juta waktu itu. Nah, saya konsultasi karena saya lihat itu yang ada cuma waktu itu nama Prabowo, Megawati ya 2012-2013 itu yang bersaing. 2012 muncul nama Jokowi. Nah jadi saya lihat, oh ini pasti kemungkinan nih orang bakal dukung Jokowi, dan saya adalah ketua daripada tim yang paling mahal yang dibeli oleh orang bosnya, orang yang minta saya ini untuk memenangkan orang itu. Yang saya mungkin sekarang itu orang itu maksudnya Jokowi, karena yang minta saya ini adalah orang paling, saya katakan salah satu paling kaya di Indonesia. Saya diskusi sama teman saya ini cerita, kan lu kan pikiran lu bahwa semua presiden itu harus punya political ideologi, punya pemikiran. Kayak Anies ini punya pemikiran, dia sudah tulis pikirannya di Kompas, bukan orang lain yang nulis. Dia tentang Sepira titik 2, meluruskan jalan meraih keadilan.
Dia kemarin pidato di wawancara di televisi ABC News di Australia, dia punya pikiran. Nah ini orang nggak punya pikiran. Nah teman saya bilang, lu tahu nggak cerita di Sunda kan? Saya bilang, cerita apa si Cepot jadi raja. Ini saya harus kasih tahu cerita si Cepot jadi raja. Gimana ceritanya? Nah ini si Cepot kan, ini dulu disuruh ibunya jual ayam ke pasar. Nah dia bawa ayam nih ke pasar si Cepot. Gluk-gluk-gluk dia lihat rame-rame di kerajaan itu. Ada apa? Rupanya raja mau meninggal. Nah si Cepot karena kecil badannya, dia nusuk-nusuk sampailah ke depan perbaringan raja itu. Nah raja kemudian bersabda, saudara-saudara semua rakyatku, pada hari ini saya titahkan kalau saya meninggal, yang akan menjadi raja adalah, maksudnya dia mau nunjuk anaknya, tangannya begini langsung meninggal, kena ke si Cepot. Si Cepot jadi raja. Badannya kurus ya? Badannya kurus Cepot. Langsung saya tanya teman saya, ujungnya negaranya gimana? Saya bilang, negaranya akhirnya bubar. Teman-teman sekalian, ketika si Cepot jadi raja, ya ini negara bubar. Konstruksi dari sebuah sistem sosial yang disebut sebagai negara itu tidak bisa dipimpin oleh orang yang tidak punya kualifikasi, tidak punya political ideal, tidak punya rencana-rencana besar membangun bangsanya untuk kepentingan kemakmuran bersama dan keadilan sosial. Ini yang nggak ada 10 tahun terakhir ini, 9 tahun terakhir. Nah saya memilih di oposisi, saya sudah 9 tahun. Ya teman-teman mungkin nggak tahu 2016 sebenarnya saya harusnya di penjara juga sama Kiflanjen dan Rahmawati dan lain-lain. Untungnya si Eko nggak datang nih, Eko Sanjaya dari ini yang WA saya kan kabur kan, lu mau ditangkap deh. Nah, waktu 212 saya sama Rahmawati setiap hari waktu itu rapat-rapat penggalangan. Nah di 2020 saya mendirikan sama Anton ini koalisi aksi menyelamatkan Indonesia sama Pak Gatot dan Bung Mojin, dan ditangkap lah saya. Karena ini memang saya di zaman Soeharto juga saya udah 3 kali ditangkap dan dipenjara. Ya kan, saya pemimpin ITB dulu. Ya, zaman teman-teman saya itu Pramono Anung apa segala, ya Pram agak-agak kabur dikit lah gitu kan. Kita ditangkap, Pramnya kabur gitu. Itu tuh, ya kan, kabur. Ya kan. Nah, kembali ke kita ini, kita harus ketemu pemimpin. Pemimpin itu peristiwa kenabian dalam agama. Ya. Kalau bangsanya udah rusak, nah bangsa kita rusak, kita harus cari pemimpin yang dia dalam peristiwa kenabian itu, yang memang dia itu tidak bisa disogok. Itu dulu yang pertama. Ya, baru dia pinter. Kemudian dia punya track record. Nah, apa yang diperjuangkan oleh Bronis itu ada pada Anies. Saya tidak main-main, tidak ada kepentingan saya. Kalau saya mau puasa, mending di zaman Jokowi saya udah puasa, ya kan? Saya udah ditawarin berapa kali. 2017 saya ditawari ketemu Luhut Panjaitan oleh Ali Mukhtar Ngabalin, teman saya puluhan tahun. Ya, udah di depan pintunya Luhut, saya harusnya diangkat jadi juru bicara Presiden Jokowi 2017. Ya kan, saya nggak mau, ya kan? Jadi saya bukan Pramono Anung, teman kuliah saya udah telepon kan, lu masuk istana eselon 1, saya nggak mau. Jadi ini kita memilih aja. Nah, karena saya tahu di sana nggak beres tuh. Kenapa nggak beres? Karena tiap hari kekuasaan itu adalah untuk memperkaya diri. Kekuasaan itu untuk elit, pejabat, pesta pora. Nggak ada. Dulu ketutup, sekarang kebuka. Alhamdulillah kebuka sekarang. Dimulai dengan hal-hal yang di luar kekuasaan manusia. Ya saya ini sama Anton Edi udah di penjara, jadi kita kadang-kadang ya Allah nih gimana sih jalan keluarnya? Tiba-tiba Allah membuka aibnya Jenderal Sambo. Orang pikir nih oknum, nggak mungkin oknum, rame kok, ya kan? Terus Allah membuka lagi aib Teddy Minahasa, Jenderal pedagang narkoba. Waduh gawat. Allah membuka aib lagi hakim-hakim agung. Jadi apa? Jadi mafia kasus. Ditangkapin berapa hakim agung sekarang? Terakhir Allah membuka pajak di dunia ini yang paling kejam adalah kejahatan merampok uang-uang pajak rakyat.
Ya, karena kita setiap hari beli Indomie, setiap hari beli susu, beli apa, semua tuh dipajak. Coba bandingkan Aqua, kita beli Aqua di warung Ucok, itu harganya paling 30.000 satu dos yang isi 48. Ketika kita masuk ke Indomaret itu jadi 45.000. Kenapa? Karena pajaknya kena semua di situ. Warung Ucok dia informal tidak dikasih pajak, kena lah kita di situ. Nah teman-teman sekalian, untuk Anies itulah yang saya bersaksi bahwa Brownies ini sudah pantas mendukung Anies Baswedan. Yang kedua kita perubahan apa? Ya saya banyak menulis, mungkin mudah-mudahan silahkan teman-teman itu membaca tulisan saya, di googling aja Sagana Nainggolan, tulisan saya keluar semua. Pertama yang paling penting adalah bagaimana pikiran Anies itu meluruskan jalan untuk keadilan sosial. Ya, keadilan sosial itu. Orang bilang rakyat di Tanah Merah itu adalah penjahat karena mereka mengambil tanah negara, tanah pelumpang. Ya kita tanya, yang sebelahnya rakyat itu Agung Podomoro, Kelapa Gading dan lain-lain, kok bisa? Kok rakyat Tanah Merah dibilang penjahat, yang situ nggak jahat? Kan kita cuma gitu aja nanyanya. Karena apa? Karena itu tanahnya sama, dulunya tanah kosong. Ya, waktu saya komisaris di pelabuhan Pelindo, saya pernah komisaris di pelabuhan Pelindo, itu saya tahu itu tanah itu sampai 1970-an itu semua tanah Pelindo. HPL-nya Pelabuhan Indonesia 2 sampai Kelapa Gading. Jadi semua datang ke sana itu sebenarnya main sulap menyulap hak itu. Nah kenapa orang kaya, konglomerat, penguasa tanah-tanah properti dianggap legal? Kenapa orang miskin yang hidup susah, hidup sempit-sempit dianggap sebagai penjahat? Ini yang kita harus bongkar. Jadi perjuangannya Yusuf Letur dan kawan-kawan dan kita semua bukan hanya Anies menang, tapi Anies menang untuk membuat rakyat jadi kaya, rakyat miskin jadi kaya. Tidak boleh kita itu berpikir untuk jadi pejabat-pejabatnya Anies, kawannya Anies mau jadi ikut jadi konglomerat dan lain-lain. Tidak, kita harus bilang sama Anies, Anies, kami mendukung Anda untuk membuat seluruh rakyat miskin menjadi kaya. Oh ini mau ngomong kosong, apakah bisa? Masih ada waktu nggak? 5 menit? 10 menit. Jadi gini, Terus. perusahaan apa yang paling kaya di dunia? Ada yang tahu nggak? Yang pernah tercatat di dunia? Namanya Vereniging Oost-Indisch Company. Boleh googling. Kalau saya ini salah, googling. Perusahaan apa yang pernah paling kaya di dunia? Namanya VOC. Vereniging Oost-Indisch India. Perusahaan Belanda di Hindia Belanda. Paling kaya di dunia. Sekian triliun dolar. Coba di googling, kasih tau sama saya. Paling kaya, coba. Ya, pokoknya dia paling kaya di dunia sampai ada yang ada saya. Kenapa dia bisa kaya? Karena dia menjajah Indonesia. Belanda itu 25% di bawah laut, Bu. Saya pernah menjadi penduduk Belanda, penduduk Rotterdam. Istri saya orang Belanda. Saya penduduk Rotterdam. Mereka kaya karena menjajah Indonesia. Jadi Indonesia ini sebenarnya membuat rakyatnya itu kaya raya, nggak ada masalah. Yang masalah ini pejabatnya pengen kaya sendiri, rakyatnya dibiarin miskin. Ini yang terjadi sekarang. Lihat orang baru eselon berapa itu yang kemarin, yang kepala kantor ini loh, pertanahan Jakarta Timur, istrinya di mana-mana, di Swiss, di apa segala masuk. Ini pajak Rafael Alun. Ini masa ada uang pejabat puluhan miliar masih eselon 3? Itu udah sinting, dan itu bukan individu, itu gerombolan rame, bukan oknum. Makanya saya bilang itu bukan oknum, ini sudah kejahatan sistematis dan terstruktur dari kerajaan Jokowi, dari rejim Jokowi ini. Ya ini udah kejahatan bersama.
bukan lagi semata-mata persoalan kecil-kecil, tapi bagaimana melakukan reformasi total. Elit-elit bangsa ini harus direvolusi, bukan mentalnya tapi akhlaknya. Revolusi akhlak, bukan revolusi mental. Tuh sudah bohong. Revolusi mental Jokowi bohong. Semua sekarang elit-elit itu berpora-pora, berpesta pora. Nah itu yang dilakukan Anies. Berat buat Anies. Jadi Yusuf Legur jangan main-main. Membuat begini ini dosa buat kita kalau kita tidak bisa mengontrol. Itu yang pertanyaan Teguh tadi. Bolehkah saya mengkritik Anies? Boleh. Saya menulis, waktu Anies menulis di Kompas tentang Sebira, saya membuat tulisan Sebira atau Siberia. Boleh di Google, Siberia. Apa itu Sebira? Sebira itu adalah bagaimana Anies menjadikan pulau terpencil di Kepulauan Seribu menjadi makmur. Tapi saya bilang di dalam tulisan saya, yang kita butuhkan bukan hanya Sebira, tapi juga Siberia. Apa Siberia itu? Siberia itulah sebuah daerah di Uni Soviet yang bisa minus puluhan derajat minus, itu tempat penjahat-penjahat Soviet waktu itu dihancurkan, dimatikan di sana. 500.000 orang penjahat-penjahat Uni Soviet dibunuh di pulau Siberia, di Siberia itu. Jadi tugas kita adalah kalau berkuasa, kita tangkapin semua ini orang-orang penjahat-penjahat. Kita masukkan mereka ke penjara, ke pulau-pulau buru, pulau apa, kita kasih bila perlu nyamuk malaria yang banyak di sana. Kita harus balas ini, karena nggak boleh orang merampok tanpa ada hukuman. Itu bahaya. Bahaya itu. Nggak boleh. Bukan saya dendam atau apa. Tidak boleh kita tidak menghukum. Yang baik, yang memang dia itu kaya karena dia memang profesional, dia memang baik karena ini, ya kita bilang ya, memang nggak ada masalah. Yang kita bilang adalah menggunakan negara untuk memperkaya diri. Kita selidikin itu. Bagaimana anaknya Jokowi punya uang ratusan miliar? Diselidikin. Hanya dari jualan pisang. Pisang. Dari jualan apa, Bu? Pisang. Martabak. Mas, bagaimana menjual martabak bisa punya uang ratusan miliar? Nah, mungkin. Hah? Iya, makanya maksud saya. Jadi supremasi hukum dibenerin, birokrasi dibenerin, orang-orang yang lama yang jahat kita penjarakan semua. Ya. Tapi kita tidak melakukan itu, ya, dengan maksud kita itu di luar proses-proses demokrasi. Yang ini yang kesalahan daripada yang sekarang. Ya, dia ini mungkin ada dendam-dendam genetika terhadap masa lalu, isu-isu komunis tahun 65 apa segala ya. Kemudian dendam nggak jelas, nggak bisa begitu, nggak bisa. Kalau kita bilang demokrasi, ya demokrasi. Kalau 5 tahun pemilu, 5 tahun pemilu. Kita juga gitu, kalau kita kuasa 5 tahun pemilu. Jadi nggak boleh mereka tiap 5 tahun harus ada pemilu. Tidak boleh 1 menit pun ditunda. Ya, itulah teman-teman sekalian, saya harapkan kepada Yusuf Legur ya dan teman-teman pendiri dari Brownies ini, kembangkan ini di seluruh Indonesia ya, bagaimana menjelaskan orang tentang sosok Anies ya, baik sebagai personal maupun sebagai ide-ide dan jejak-jejak rekod dia. Yang kedua, bagaimana fungsi daripada Brownies ini mempererat silaturahmi ya dari faksi-faksi yang terutama ada partainya, karena itu ada partai Umat, ada partai Nasdem, partai PKS, ada ini nggak boleh pecah hanya gara-gara nanti masing-masing mau pilkada atau caleg dan lain-lain. Ya, teman-teman Brownies harus bisa membangun silaturahminya. Ya. Yang ketiga adalah kalau Anies berkuasa, kita jangan langsung kita itu pengen A pengen B dulu, tapi yang paling penting buat saya adalah idenya dulu. Ini harus dijalankan. Contoh, kasih tanah untuk semua orang miskin. Makanya Anies harus membuat Kementerian Agraria BPN dirubah jadi Kementerian Land Reform, reformasi agraria. Nah, itu misalnya. Yang kedua, Anies harus mengganti Kementerian Tenaga Kerja menjadi Kementerian Perburuhan. Kenapa penting itu temanya?
Karena sekarang buruh ini dengan undang-undang Omnibus Law dihancurkan. Nah, kita ganti jadi Kementerian Perburuhan, jadi kementerian yang mengurus buruh. Itu dua contoh saja. Kalau kita bisa land reform sama buruh dikasih kaya melalui gaji yang bagus, insya Allah bangsa Indonesia 5-10 tahun akan menjadi rakyat yang makmur, kaya, dan adil merata di bawah Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Dasar banget Sagana Nainggolan, Dr. Sagana Nainggolan, ahli sosiologi dan langganan penjara. Dia punya mimpi-mimpi bagus ya. Misalnya tadi kita kirim para penjahat koruptor ya. Dulu kira-kira 2 tahun yang lalu di Rami juga udah bilang gitu. Pokoknya nanti hari